8 malam di Kompas TV. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. This is the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris saat ini menurutnya sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar tersebut muncul ketika militer AS mengumumkan untuk memulai blokade semua pelabuhan dan juga daerah pesisir Iran pada Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan juga Teluk Oman. We call for Lebanon to be included urgently. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Militer Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran dan menyetujui pembukaan Selat Hormuz dan menerima syarat Amerika Serikat dalam perundingan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tidak ingin Iran memperoleh biaya dari kapal yang melalui Selat Hormuz. Terbaru, Trump mengatakan, jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan pada akhir masa gencatan senjata yang ditetapkan selama 2 pekan, maka hal yang tak menyenangkan akan terjadi. If a deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Sementara itu, sebelum blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran telah menyatakan kesiapan atas segala skenario termasuk militer mereka. تحت هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی است. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Konfrontasi Trump mengandung resiko serius bagi ekonomi global atas kekhawatiran perang dapat berlanjut yang berpusat di Selat Hormuz. Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika USCENTCOM sedikitnya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak di antaranya USS France dan USS McFaul. Iran intensif latihan Selat Hormuz sebelum perang berkecamuk. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klase, yakni di kota Kermanshah, Bandar Abbas, Gamdare, Isfahan, Koramabad, Siraj, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 hingga 500 km dari titik peluncuran. Shabab 3 dan Heibar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Sejil yang mampu mencapai 2.000 km. Dosen ilmu politik Universitas Udayana menilai blokade dari Amerika Serikat menyebabkan jumlah kapal memutar arah dan membeli minyak dari Amerika. Sehingga target utama yaitu bukan pendapatan Iran secara jangka pendek, tetapi mereka berharap menekan Iran secara jangka panjang gitu ya, secara permanen nantinya. Akan tetapi Amerika juga punya kelemahan. Kelemahan utamanya adalah
biaya operasional ini besar sekali gitu dalam upaya melakukan blokade ini. Konfrontasi dari Amerika Serikat menimbulkan gejolak di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dari Timur Tengah, terlebih jika perang Amerika Serikat-Iran pecah di perairan ini. Double blokade saudara antara Amerika Serikat yang juga dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz menyebabkan eskalasi pun meningkat. Pertanyaannya, lalu bagaimana kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran jika terjadi perang di perairan ini? Kita bahas bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, dan juga Mas Anton Ali Abbas selaku pengawat militer dari CIDE. Selamat petang semuanya. Selamat petang, masih. Saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Anda melihatnya seperti apa jika kita lebih fokus kepada bagaimana kekuatan Iran menghadapi AS? Kalau kita lihat kan terbaru Amerika Serikat membuktikan omongannya dengan memblokade Selat Hormuz dengan sudah mengirimkan kapal perang. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ke prinsip peperangan laut saja dulu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa si pemenang itu adalah yang memiliki hak positif occupation ya. Wilayah Selat Hormuz itu kan miliknya Iran ya gitu. Sedangkan Amerika itu kan pendatang. Dan juga bahwa di laut itu ada namanya tidak bisa kita memiliki kekuatan penuh kecuali kita berada di situ terus-menerus. Maka tadi saya dengar ada komentar bahwa tidak mungkin dia itu Amerika akan berada di Teluk Iran selamanya. Karena kosnya sangat tinggi. Nah kemudian juga kalau dilihat dari eskalasi sekarang, maka kita kan dari awal bahwa Selat Hormuz itu adalah dalam penguasaan Iran ya. Kemudian ditutup sehingga lalu lintas internasional menjadi terbatas. Dan kita tahu bahwa 20% daripada perdagangan dunia tentang minyak berada dari selat ini. Oleh sebab itu sebenarnya Iran memiliki satu keuntungan baik secara geopolitik, geostrategi maupun geoekonominya sendiri. Tetapi tentu saja kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Iran. Tetapi yang menurut saya sangat khawatir bagi dunia internasional adalah perang ranjau itu sendiri. Karena zaman kini itu malah petaka akibat perang ranjau itu sangat besar. Apalagi kan tonase kapal yang masuk dan keluar dari Selat Hormuz, ini kan tonasenya besar. Kalau salah satu kapal anggap 50.000 ton itu misalnya terkena ranjau dan meledak, maka tumpahan minyak itu akan pasti dampak lingkungan sangat luas ya, terutama bagi negara Teluk itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya adalah perairan Samudra Hindia. Oleh sebab itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau perimbangan kekuatan memang pasti Iran kalah ya. Tapi kalau kita lihat bahwa yang saya sampaikan tadi, mengenai apa yang memiliki positif occupation itu adalah sebenarnya Iran di daerah tersebut. Maka Iran juga memiliki keuntungan karena pasti rudal yang ada di pangkalan itu juga akan disiapkan untuk menyerang armadanya Amerika Serikat. Dan juga perairan dalam perang laut itu adalah satu limited manuver. Jadi dia manuvernya terbatas dan itu bukan satu keuntungan bagi taktik angkatan laut, itu adalah kerugian walaupun mereka memiliki kapal induk. Jadi salah satu yang dikhawatirkan dalam perang laut ini adalah ranjau tadi ya, seperti Anda sebutkan ya. Kekhawatiran tidak hanya terutama bagi kapal-kapal yang melintas begitu ya. Karena kalau kita lihat Iran sendiri, saya ke Mas Anton Ali Abbas ini, Iran sendiri menyatakan bahwa mereka sudah memasang ranjau begitu. Meskipun dari Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan kapal untuk menyisir ranjau-ranjau tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ada double blokade antara Iran dan juga Amerika Serikat. Di titik mana akhirnya double blokade ini bersinggungan sehingga menyebabkan perang terbuka? Dengan peristiwanya ada blokade yang diterapkan oleh Amerika Serikat, sebenarnya ada 3 layer ya dari peristiwa ini. Layer pertama adalah ketika Iran mengganggu Hormuz, disrupsi Hormuz. Yang kedua adalah Amerika kemudian membalas dengan memblokade Hormuz. Yang ketiga itu sebenarnya dampak yang dihadapi oleh para pengguna laut dalam hal ini. Karena mereka secara simultan harus merasakan konsekuensi dari 2 lapis ini. Jadi ada 3 lapis sebenarnya dari kejadian hari ini ya. Itu satu. Kedua, memang kalau bicara tentang ranjau,